Apa jadinya jika 13 penulis lokal menyusun sebuah buku? Halo, saya Andre Setiawan. On the other side of East Kalimantan, Nature, Culture, and Creative Economy hadir ke hadapan kita dengan sudut pandang menarik dari penulis-penulis berpengalaman dan memahami dengan baik tentang Kalimantan Timur, baik dari sisi budaya, alam, dan ekonomi kreatifnya. Buku ini ditulis oleh 13 pengarang, yaitu Saripudin Pernyata, Chai Siswandi, Sunaryo Broto, Romo Rodyo Haryo Widyono, Aji Kamara Hakim, Nala Arum, Ramadan S. Pernyata, Ini Indrapuri, Hamdani, Tio Kosasi, Lebah Rati, Rahmat Ajaji Romantoro, dan Fajar Alam. E-book ini dibagi menjadi 2 volume. Pada saat ini kita akan membahas volume pertama yang terdiri dari 169 halaman yang disusun oleh Exotical Team dan dipublish oleh Bank Indonesia Kalimantan Timur pada tahun 2020. Kumpulan tulisan dalam e-book ini adalah bentuk kontribusi kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi sumber referensi bagi siapa saja yang ingin mengenal dan memperluas wawasan tentang Kalimantan Timur. Secara garis besar, buku On the Other Side of East Kalimantan, Nature, Culture, and Creative Economy menghadirkan kajian serta pengalaman cerita sosial dan budaya baik dari pesona keindahan alam, akulturasi budaya, serta ragam UMKM yang dimiliki Kalimantan Timur yang dikemas dengan baik sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Karya tulisan ini dibagi menjadi beberapa bab dengan pokok judul permasalahan yang menarik untuk dibaca. Total keseluruhan bab terdiri dari 13 bab. Tiap bab akan menjelaskan sisi lain tentang Kalimantan Timur, mulai dari alam, kebudayaan, serta ekonomi kreatif. Pada bab pertama berjudul Dari Taman Hiburan Gelora ke Citra Niaga, ditulis oleh Saripudin Pernyata. Penulis menceritakan bagaimana kehidupan sosial di Samarinda saat berdirinya Taman Hiburan Gelora sebagai kawasan perniagaan dan pusat hiburan. Hal tersebut membuat kita seolah-olah bernostalgia kembali ke masa lalu. Penulis juga menceritakan masa kejayaan hingga berangsur redupnya Taman Hiburan Gelora, sehingga beralih menjadi kawasan yang disebut Citra Niaga saat ini. Banyak sekali cerita pasang surutnya kawasan tersebut yang dijelaskan dalam buku ini. Dalam hal ini, pemerintah selalu mengupayakan yang terbaik agar Citra Niaga tidak terpuruk lagi dengan cara melakukan berbagai inovasi. Kemudian pada bab kedua dengan judul Ulap Doyo, Ekonomi Berkelanjutan Lewat Wastra Luhur, yang ditulis oleh Chai Siswandi, menjelaskan tentang apa itu Ulap Doyo beserta proses pengolahan kerajinan Ulap Doyo, serta menjelaskan bagaimana kerajinan Ulap Doyo dapat membantu warga memperoleh manfaat ekonomi. Penulis juga menjelaskan tentang kelompok usaha Pokan Takak di Tenggarong yang merupakan kelompok usaha yang berfungsi untuk melestarikan Ulap Doyo. Pada bab ketiga berjudul Malahing Potret Kampung Pesisir di Bontang, Sunaryo Broto sebagai penulis, ia memfokuskan kajian penulisannya terhadap kampung unik yang dibangun di kawasan laut Kota Bontang, yaitu Kampung Malahing. Penulis juga menceritakan kisah awal mula berdiri Kampung Malahing dari sudut pandang masyarakatnya, di mana penulis juga menjelaskan bahwa hingga saat ini banyak sekali kunjungan yang dilakukan untuk membangun wisata pesisir di Kota Bontang. Pada bab keempat berjudul Kearifan Tradisi Hortikultura Dayak Benuak, penulis Rodo Haryo Widyono menjelaskan tradisi tentang Dayak Benuak berkaitan dengan bercocok tanam yang diyakini sebagai kearifan warisan leluhur. Bercocok tanam bukan semata menanam padi di ladang, tetapi berkaitan dengan hortikultura, yaitu budidaya tanaman di kebun atau di pekarangan rumah. Karena mereka meyakini peradangan dan hortikultura adalah identitas kebudayaan Dayak. Dalam bab kelima yang berjudul Revitalisasi Tari Topeng Kutai, yang ditulis oleh Aji Kamara Hakim, penulis menceritakan tentang sejarah tari topeng Gunung Sari dari Kerajaan Kutai Kartanegara hingga bagaimana proses lika-liku untuk menguatkan identitas budaya dan penggalian bentuk tarian melalui revitalisasi tari topeng Kutai. Penulis juga menjelaskan tari topeng Kutai sebagai identitas dan pilar budaya yang kuat bagi Kesultanan Kutai Kartanegara yang harus terus dilestarikan. Di bab ke-6 yaitu berjudul Makam, Romansa, dan Filosofia, Nala Arum sebagai penulis menguraikan tentang sebuah sentuhan cerita kehidupan sosial yang ada di Sungai Mahakam, di mana dijelaskan bahwa Sungai Mahakam sebagai seorang ibu yang memberikan kasih dan sayang kepada masyarakat yang tinggal di lingkungan Sungai Mahakam. Dalam bab ke-7 yang berjudul Revitalisasi Kekayaan Folklor Lembusuana ke dalam Media Tutur Budaya Populer, ditulis oleh Ramadan S. Pernyata, menjelaskan tentang cerita rakyat munculnya Lembusuana yang berkaitan dengan Raja pertama Kutai Kartanegara,
Penulis juga menguraikan tentang kaitan makna Lembuswana sebagai konsep mitologi penjaga suci dari sebuah bangsa atau kerajaan Kutai. Hal menarik lainnya yang penulis jelaskan adalah hubungan Lembuswana dengan mitologi Sphinx yang ada di Mesir, Yunani, dan Persia. Tidak lupa juga penulis mengajak pembaca untuk melestarikan dan menjaga kekayaan folklore dengan segala bentuk media tutur yang ada saat ini. Dalam bab ke-8 yang berjudul Menjaga Asa Sarung Tenun Samarinda yang ditulis oleh Ini Indrapuri, penulis menjelaskan secara detail proses pembuatan sarung beserta jenis-jenisnya, di mana untuk menjaga tenun Samarinda perlu dilakukan regenerasi agar tidak terancam keberadaannya. Dalam bab ke-9 berjudul Hudok Perpaduan Ritual dan Estetika, ditulis oleh Hamdani, penulis menceritakan dimulai dari gambaran umum asal mula tari hudok beserta sebuah tujuan adanya hudok dalam kehidupan masyarakat. Tidak lupa juga penulis menjelaskan bagaimana tari hudok juga memiliki nilai ekonomi untuk masyarakat. Dalam bab ke-10 berjudul Suku Bajau Pengembara Lautan di Kepulauan Derawan, penulis Tio Kasasi mengawal perbincangannya dengan membahas persoalan tentang pengertian suku Bajau serta cerita rakyat tentang adanya suku Bajau. Penulis juga menjelaskan tentang bentuk kepercayaan tradisi masyarakat suku Bajau dengan lautan. Dalam bab ke-11 berjudul Wisata Kota Juang Sanga-Sanga, Peristiwa Merah Putih 27 Januari 1947, ditulis oleh Lebah Rati, penulis menjelaskan tentang momen bersejarah melawan koloni penjajah Belanda yang terjadi di Sanga-Sanga pada tanggal 27 Januari 1947. Sebagai upaya penghormatan serta mengenang perjuangan tersebut, maka diadakanlah sebuah acara rakyat di kota Sanga-Sanga pada setiap tanggal 27 Januari. Tidak hanya itu, penulis juga menjelaskan tentang Sanga-Sanga sebagai kota wisata juang yang banyak bangunan peninggalan penjajahan, di mana lokasi tersebut sangat menarik untuk dikunjungi. Pada bab ke-12 yang berjudul Eksistensi Alat Musik Tari Tradisi Kaltim, tape, gambus, suling, dan tabur, menyikapi musik modern di kalangan pemuda milenial. Penulis Rahmat Azazi Rohmantolo menjelaskan bagaimana musik berkaitan dengan unsur kebudayaan yang berfungsi sebagai identitas dari suku bangsa. Penulis menjelaskan tentang alat musik sape, gambus, suling, dan tabur, serta eksistensinya di kalangan anak muda dan masyarakat saat ini, di mana eksistensi dibutuhkan dalam kehidupan karena esensi dari budaya adalah pengetahuan yang harus dikembangkan tanpa menghilangkan bentuk konkret dari identitas masing-masing, memperkokoh ketahanan budaya bangsa melalui pelestarian serta mempromosikan budaya lokal yang dimiliki Indonesia dan Kalimantan Timur guna meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara. Kemudian berlanjut ke bab terakhir, yaitu bab ke-13 yang berjudul Muara Kaman Tanah Harapan, yang ditulis oleh Fajar Alam, di mana penulis membahas mengenai Muara Kaman sebagai lokasi ditemukannya 4 prestasi berenkripsi Sanskerta yang menggemparkan dunia pada tahun 1880, karena prestasi itu paling tua yang dibuat kisaran abad ke-7. Muara Kaman sering dikunjungi oleh banyak orang yang melakukan rangkaian penelitian kesejarahan. Penulis juga menerangkan bahwa Muara Kaman memiliki kompleksitas potensi luar biasa yang meliputi kesejarahan dan kebudayaan, kekayaan perikanan dan budaya perkebunan, potensi tumbuhan farmasi, hingga potensi lumbung padi masa depan dan pengembangan wisata terpadu yang menarik. Seluruh materi yang dibahas dalam e-book tersebut tidak hanya menjadi sumber referensi bagi siapa saja yang ingin mengenal dan memperluas wawasan tentang kekayaan yang dimiliki Kalimantan Timur, tetapi penulis menekankan bagaimana kita sebagai masyarakat dapat merawat anugerah kekayaan dan keunikan alam dan kebudayaan tersebut. Kekurangan dari buku ini tidak banyak, hanya saja ada beberapa kata yang masih typo serta gambar ilustrasi yang masih kurang di beberapa bab. Kekurangan tersebut tertutupi karena uraian buku ini dijelaskan dengan gaya bahasa yang menarik, sederhana, sehingga pokok permasalahan yang dibahas lebih mudah dipahami. Juga kesan lugas ketika mengungkapkan fakta-fakta yang ada. Buku ini bisa didapatkan di perpustakaan digital e-Billy Library yang dapat diunduh lewat Google Play Store. Di sana menyediakan banyak sekali publikasi Bank Indonesia berupa laporan, statistik, hasil riset, jurnal, dan buku-buku yang dapat dimanfaatkan secara gratis, khususnya oleh dunia pendidikan. Sekian hasil resensi saya terhadap e-book yang berjudul On the Other Side of East Kalimantan, Nature, Culture, and Creative Economy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.